Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Teman-teman yang terkasih, pada pagi ini saya akan menjelaskan apa itu doa pembuka. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Frater Aldri. Saya berasal dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Kuskupan Agung Makassar. Nah, setelah mada kemuliaan atau absolusi, pada hari-hari biasa imam selebran membawakan doa pembuka. Doa pembuka merupakan bagian dari akhir rangkaian ritus pembuka. Imam membuka doa ini dengan ajakan marilah berdoa. Setelah Romo mengatakan marilah berdoa, harus ada kesempatan hening. Frater, saya mau bertanya, Frater. Oh, silakan teman. Kalau begitu, kesempatan hening itu apa, Frater? Ya, terima kasih Saudara Anton telah bertanya mengenai kesempatan hening dalam doa pembuka. Saya akan mencoba menjelaskan kesempatan hening dalam doa pembuka. Kesempatan hening dalam doa pembuka dimaksudkan agar umat bersatu menyadari kehadiran Tuhan dan dalam batin masing-masing mengungkapkan doa pribadi kita masing-masing. Itulah juga menjadi alasan mengapa doa pembuka disebut doa kolekta, yaitu doa yang mengumpulkan doa-doa pribadi jemaat. Mungkin sekian Saudara Anton yang saya dapat jawab. Jadi itu yang dapat saya jelaskan mengenai keheningan dalam doa pembuka. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi mengenai doa pembuka. Sekarang kita masuk pada bagian liturgi sabda. Bagian ini akan dijelaskan oleh Frater Boni. Hai guys, saya akan melanjutkan katekese kita, terutama pada bagian liturgi sabda. Dalam perayaan Ekaristi, ada dua bagian utama yang membangun suatu tindakan ibadat yang tunggal. Artinya, melalui kedua bagian ini, Kristus secara nyata hadir dalam perayaan Ekaristi. Kedua bagian itu adalah liturgi sabda dan juga liturgi Ekaristi. Dalam liturgi sabda, Kristus hadir dalam sabda Allah yang diwartakan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya tentang hal ini. Saya persilakan. Frater, saya mau bertanya, Frater. Jadi susunan liturgi sabda itu apa ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, dalam liturgi sabda itu kita mulai dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, bacaan Injil, homili, syahadat atau pernyataan iman, dan terakhir adalah doa umat. Saya Frater, kalau bacaannya diambil dari mana, Frater? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja bacaannya diambil dari kitab suci resmi yang berlaku dalam gereja kita. Untuk hari Minggu, hari raya, dan pesta-pesta Tuhan dibacakan 3 bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Sementara untuk hari-hari pesta dan hari biasa cukup dibacakan 2 bacaan, yaitu bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Kita bisa lihat dalam pedoman umum, misalnya Romawi nomor 357. Selain itu, bacaan-bacaan misa hari Minggu dibagi lagi dalam lingkaran 3 tahun, yakni tahun A dan juga tahun B dan tahun C. Selama tahun A diwartakan Injil Matius, tahun B Injil Markus, dan tahun C Injil Lukas. Sementara Injil Yohanes agak diistimewakan karena dibacakan hanya pada hari-hari Minggu Advent dan selama masa Paskah, juga pada minggu-minggu tertentu dalam tahun B. Sementara untuk bacaan misa harian dibagi ke dalam 2 lingkaran, yaitu tahun ganjil atau tahun pertama dan tahun genap atau tahun kedua. Misalnya, tahun 2021 adalah tahun ganjil, maka digunakan buku bacaan tahun pertama, dan tahun 2022 adalah tahun genap, maka digunakan buku bacaan tahun kedua. Setelah bacaan pertama,
ada Mazmur tanggapan. Sesuai dengan namanya, Mazmur yang dibacakan atau dinyanyikan bersifat menanggapi sabda yang telah dibacakan. Namun lebih dari itu, Mazmur tanggapan juga mau mewartakan sabda. Melalui Mazmur tanggapan, karya keselamatan Allah diwartakan.